Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Rika Yuliawati, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberi perlindungan dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, pada pembelajaran kali ini kita mempunyai 4 tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu diharapkan kalian mampu memahami perilaku hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan kalian mampu memahami perilaku patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan kalian mampu memahami cara hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu yang keempat, diharapkan kalian mampu memahami cara patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut, yaitu ada sebuah gambar di mana murid mencium tangan guru. Itu adalah suatu contoh bahwa murid tersebut menghormati dan takzim kepada guru. Kemudian gambar yang kedua yaitu suasana belajar di dalam kelas. Nah, belajar itu sendiri adalah merupakan perintah dari guru. Kemudian gambar yang ketiga yaitu ada murid yang sedang dinasihati oleh guru. Nah, kita sebagai murid harus melaksanakan nasihat-nasihat dan perintah yang telah diberikan oleh guru. Nah, pada pembelajaran hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, saya mempunyai pertanyaan kepada kalian. Siapa yang paling berjasa dalam kehidupan kita? Ya, tentu saja adalah orang tua dan guru. Orang tua yaitu ayah dan ibu. Seorang ibu yang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kita sejak dalam kandungan. Ibu mengandung kita kurang lebih 9 bulan 10 hari. Nah, saat melahirkan, ibu mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan bayinya. Bayangkan betapa sakitnya seorang ibu melahirkan seorang bayi. Nah, itu tidak bisa diganti ataupun dibayar dengan apapun. Tak berhenti di situ. Saat sudah lahir, ibu masih harus merawat bayinya, menggendong, menyusui, mengganti popok, mencuci pakaian, merawat, dan lain sebagainya. Kemudian, ibu merawat kita hingga sebesar ini. Nah, kemudian seorang ayah. Seorang ayah adalah kepala dalam keluarga. Seorang ayah harus bekerja banting tulang setiap hari untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ayah juga ikut andil dalam merawat kita dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Kemudian di samping orang tua juga ada guru. Seorang guru ikut andil besar dalam mendidik dan mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan. Bapak Ibu guru dengan ikhlas memberikan kita pengetahuan, memberikan kita nasihat, motivasi, bimbingan, dan lain-lain. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Atas jasa guru, kita dapat memiliki berbagai ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini nanti yang akan menjadi bekal kita dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, pembahasan sekarang yaitu menghormati dan mematuhi kedua orang tua. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua, atau disebut juga dengan birrul walidain. Birrul walidain ini dapat diartikan dengan berbakti kepada orang tua. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihat orang tua termasuk birrul walidain. Setiap anak diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi nasihat-nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan kepada maksiat ataupun kemusyrikan. Kewajiban untuk menghormati dan mematuhi kedua orang tua termaktub dalam Al-Quran. Ada banyak ayat yang membahas tentang hal ini. Di antaranya surat An-Nisa ayat 36. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.
Artinya, dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa perintah berbuat baik kepada orang tua merupakan perintah langsung dari Allah. Oleh karena itu, kita sebagai anak harus berbuat baik kepada orang tua dengan cara menghormati dan mematuhi nasihat-nasihat kedua orang tua. Itu sebagai wujud bakti kita kepada orang tua, baik orang tua itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, tahukah kalian cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua? Ya, jika orang tua kalian masih hidup, kalian bisa melakukan dengan cara mendengarkan perkataan orang tua dengan penuh hormat dan rendah hati. Betapa bahagianya jika orang tua memiliki anak yang dinasihati didengarkan dengan baik, kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yaitu dengan cara membantu pekerjaan orang tua agar meringankan pekerjaan orang tua. Misalnya, membantu pekerjaan rumah, yaitu ada menyapu, mengepel, menyetrika, membersihkan rumah, dan lain-lain. Itu bisa kalian lakukan untuk meringankan beban orang tua. Kemudian, yaitu cara yang ketiga, kalian harus meminta doa restu kepada orang tua. Karena doa restu orang tua itu sangat penting. Apabila kalian melakukan kegiatan apapun ataupun aktivitas apapun, kalian harus meminta doa restu kepada orang tua. Karena doa restu orang tua itu sangat penting, doa orang tua itu sangat mustajab. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Nah, asal kalian tahu, doa restu orang tua itu modal paling berharga untuk menuju kesuksesan. Nah, jika orang tua sudah meninggal, maka cara menghormati dan mematuhi orang tua yaitu bisa dengan cara menjaga silaturahmi dengan kerabat ataupun keluarga dekat orang tua. Kita sebagai anak harus menjaga hubungan baik antara kerabat dan keluarga dekat orang tua. Karena menjaga silaturahmi dengan mereka sama halnya dengan menjaga silaturahmi dengan orang tua. Kemudian, yang kedua yaitu melanjutkan cita-cita orang tua. Apabila semasa hidupnya kedua orang tua memiliki keinginan sesuatu, maka kita sebagai anak harus melanjutkan keinginan orang tua tersebut. Kemudian, cara yang ketiga yaitu dengan mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Sebagai anak harus mendoakan orang tuanya agar diberikan ampunan oleh Allah dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah. Karena hakikatnya amalan yang tidak terputus adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada guru. Islam menempatkan guru pada posisi yang mulia. Guru adalah orang tua kita setelah orang tua kandung. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan mematuhi guru sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang tua. Hormat dan patuh pada guru sangat ditekankan dalam Islam. Setinggi apapun pangkat dan kedudukan seseorang, ia berhutang budi pada guru. Karena guru berjasa sangat besar dalam mendidik dan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru. Cara menghormati dan mematuhi guru yaitu bisa dengan cara yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu guru. Sebagai murid, hendaknya menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu guru, baik di sekolah maupun luar sekolah. Karena hal ini akan menjadikan guru bangga dan senang terhadap muridnya. Kemudian cara yang kedua yaitu mendengarkan dan menyimak penjelasan guru. Karena setiap penjelasan dan perkataan guru pasti mengandung hikmah. Oleh karena itu, kita harus mendengarkan dan menyimak penjelasan guru dengan baik. Kemudian, cara yang ketiga yaitu mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Seorang murid yang memiliki semangat yang tinggi akan lebih mudah menerima dan memahami materi yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, cara yang keempat yaitu memandang guru dengan penuh rasa hormat.
Hendaknya murid saat berhadapan dengan guru memandang dengan penuh rasa hormat dan rendah hati dan takzim. Kemudian, cara yang kelima yaitu hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Seorang murid hendaknya mengambil posisi yang terdekat dengan guru. Karena jika kita mengambil posisi yang terdekat dengan guru, pembelajaran yang diberikan oleh guru akan lebih mudah dipahami. Nah, agar lebih paham dengan pembahasan kali ini, maka saya akan memberikan sebuah kisah teladan dari Imam Syafi'i, yaitu cara Imam Syafi'i menghormati guru. Berikut kisahnya. Cara Imam Syafi'i menghormati guru. Imam Syafi'i pernah membuat rekannya terkagum-kagum karena tiba-tiba saja ia mencium tangan dan memeluk seorang lelaki tua. Para sahabatnya bertanya-tanya, mengapa seorang imam besar mau mencium tangan seorang laki-laki tua? Padahal masih banyak ulama yang lebih pantas dicium tangannya daripada dia. Imam Syafi'i menjawab, dulu aku pernah bertanya padanya, bagaimana mengetahui seekor anjing telah mencapai usia balik? Orang tua itu menjawab, jika kamu melihat anjing itu kencing dengan mengangkat sebelah kakinya, maka ia telah balik. Hanya ilmu itu yang didapat Imam Syafi'i dari orang tua itu. Namun, sang imam tak pernah lupa akan secuil ilmu yang ia dapatkan. Baginya, orang tua itu adalah guru yang patut dihormati. Sikap sedemikian pula lah yang menjadi salah satu faktor yang menghantarkan seorang Syafi'i menjadi imam besar. Nah, siapa yang terkagum-kagum dengan kisah teladan Imam Syafi'i? Semoga kita semua bisa meneladani kisah teladan dari Imam Syafi'i. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua, baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihat orang tua termasuk birrul walidain. Pada surat An-Nisa ayat 36, perintah berbuat baik kepada orang tua merupakan perintah langsung dari Allah. Kemudian, seorang murid hendaknya menghormati dan mematuhi nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh guru, selama perintah tersebut tidak melanggar syariat Islam. Jasa guru kepada muridnya tidak bisa diukur dengan materi. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada video pembelajaran kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua juga lebih hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon maklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.